berkontribusi sekitar 60% ya terhadap nilai. Lalu tugas 4 nanti akan berkontribusi sebesar 40% terhadap nilai total dari tugas Bapak Ibu semua di mata kuliah ini. Gitu. Jadi saya berharap sebenarnya di tab 4 ini kita sebenarnya dua arah sebenarnya. Bagaimana kemudian apa kira-kira kendala yang Bapak Ibu hadapi sehingga nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Gitu. Ada yang ini nggak? Ada yang merasa kesusahan nggak dalam mengerjakan tugasnya? Apa sudah paham semua? Oke, akan saya highlight sedikit. Kembali, saya akan mempertegas kembali terkait tugas ya, terkait tugas kita. Tentu nanti kita akan melihat pedoman dulu, pedoman penulisan, karena itu adalah menjadi menjadi tolak ukur kita dalam mata kuliah ini, gitu ya. Bagaimanapun pedoman itu yang akan kemudian menjadi menjadi peta kita dalam penulisan proposal ini. Ingat ya Bapak Ibu, ini adalah proposal ya. Ini proposal bukan hasil penelitian gitu. Ini perlu saya tegaskan lagi karena ada yang beberapa mahasiswa kemudian mengirimkan tugasnya itu dalam bentuk hasil penelitian. Padahal ini kan baru hanya sekedar proposal. Seperti yang kemarin kita jelaskan, proposal itu hanyalah rencana ya, rencana penelitian yang akan dilakukan. Baru yang akan dilakukan. Jadi belum dilakukan. Artinya ketika Bapak Ibu mensubmit tugas 3, tugas 4, yaitu belum ada hasilnya. Baru sekedar Bapak Ibu mencantumkan ini judulnya gitu ya, ini penulisnya ini, terus ini adalah bagian pendahuluan yang berbicara terkait problem riset ataupun latar belakang masalah ya, latar belakang penelitian. Lalu nanti di situ Bapak Ibu jelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian gitu ya. Lalu ada namanya kerangka teoritik, lalu ada juga metode penelitian dan daftar pustaka. Jadi belum sampai kepada akhir. Oke, saya akan share kembali buku pedoman yang menjadi senjata ya, menjadi alat pamungkas kita dalam menyelesaikan tugas proposal ini. Ini akan saya highlight kembali karena saya melihat dari tugas 3 yang telah Bapak Ibu kirimkan kemarin, ternyata masih ada, tapi masih banyak yang kemudian belum mengacu kepada pedoman ini gitu ya. Padahal kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kemudian sebuah proposal yang terdiri dari format yang telah disajikan. Bapak Ibu nanti bisa merujuk kepada buku pedoman di halaman ke-34 ya. Namanya panduan mata kuliah nih. Buku pedoman panduan mata kuliah metode penelitian hukum. Bapak Ibu bisa langsung ke bab 2, yaitu ada struktur, format, dan sistematika proposal penelitian hukum. Oke, kita lihat pertama struktur penyajian. Ini ya, bagian pendahuluan menggambarkan dapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik. Gitu ya. Ini strukturnya adalah latar belakang itu yang menggambarkan pentingnya ini dilakukan penelitian. Artinya bahwa Bapak Ibu menegaskan kalau misalnya Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu bisa berargumentasi bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan secara akademik. Kenapa? Karena ini ada problemnya, ada masalahnya. Yang dimana masalahnya ini perlu dicarikan solusi, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu juga harus di bagian pendahuluan itu harus menjelaskan rumusan masalah itu berupa pertanyaan penelitian. Jadi bukan deskripsi lagi, karena ada mahasiswa kemarin membuat rumusan masalah itu berparagraf gitu. Padahal kan rumusan masalah itu bentuknya adalah bentuk pertanyaan penelitian kan gitu ya. Lalu yang kedua adalah bagian tinjauan pustaka ini ya. Tinjauan pustaka. Bapak Ibu kan kemarin sudah membuat bab 1, bab 2, bab 3 atau di tugas 3. Ada pendahuluan, misalnya ada tinjauan pustaka.
Di sini tinjauan pustaka ini bertujuan sebagai bagian yang memuat himpunan literatur lengkap dan sistematis. Jadi tinjauan pustaka ini sebenarnya Bapak Ibu gunakan untuk memetakan penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang telah dilakukan orang lain, kan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tahu nih letak penelitian Bapak Ibu ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Artinya kalau misalnya sama kan nggak perlu lagi dilakukan penelitian, kan gitu. Yang kita cari itu adalah pembedanya. Sehingga penelitian yang kita lakukan ini bisa dikatakan baru. Kenapa? Karena belum ada orang yang menyentuh ini. Selain itu, tentu bagian tinjauan pustaka ini juga akan memuat literatur-literatur terkait teoritis yang akan kita gunakan. Teori apa yang akan saya gunakan, yang kita gunakan nanti. Ketika misalnya sudah problemnya sudah ada, permasalahannya sudah ada di bagian latar belakang masalah. Lalu nanti kan permasalahan ini yang kemudian kita analisis, kan gitu ya. Kita bedah, gitu kan. Lalu untuk menganalisis itu kita butuh teori namanya Bapak Ibu. Nah, dulu nanti teori apa yang kita gunakan untuk menganalisis itu misalnya. Contoh misalnya kita bicara sosiologi hukum misalnya, maka sosiologi hukum itu yang kemudian kita gunakan untuk menganalisis fakta lapangan, menganalisis permasalahan yang tadi kita jelaskan di bagian pendahuluan. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Ini sebagai bagian yang menentukan metode dalam memecahkan satu legal issue misalnya. Jadi metode penelitian. Jadi di bagian ini Bapak Ibu nanti bisa membagi. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Ada namanya metode, ada namanya kerangka pikir. Metode itu kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan penelitian lapangan, maka yang kita gunakan metode penelitian. Tapi kalau Bapak Ibu mau membedah misalnya pola membedah literatur review ataupun kajian-kajian pustaka terkait ketokohan, misalnya ada seterusnya, maka Bapak Ibu menggunakan kerangka berpikir. Jadi metode penelitian ini adalah menentukan metode ya, untuk memecahkan ataupun metode untuk mencari data, ya bahasanya. Maka disebut dengan metode. Metode itu kan cara. Kalau misalnya kita bicara misalnya metodologi penelitian hukum, berarti bagaimana kemudian cara kita untuk mendapatkan data-data itu terkait hukum itu. Maka kemudian di sini kan kemarin sudah kita jelaskan ada sumber-sumber hukum primer, ada sumber hukum sekunder. Kalau di penelitian ilmu sosial itu biasanya menggunakan data primer atau data sekunder, kan gitu ya. Tapi dalam konteks penelitian hukum tidak mengenal data, tapi yang dikenal adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Lalu bagian keempat, kelima dari struktur penyajian adalah penutup memuat simpulan dan harapan atau rekomendasi. Ini tentu tidak berlaku di kita ya, karena dalam konteks proposal ini belum ada penutup, gitu ya. Oke, kita lihat misalnya kembali terkait format proposal. Ini proposal. Saya tegaskan lagi, proposal, bukan hasil. Ini kenapa kok saya ulang-ulangi? Kemarin sudah saya jelaskan. Karena saya berkaca kembali dari tugas 3 Bapak Ibu kemarin yang telah Bapak Ibu kirimkan. Kenapa? Karena ya itu tadi, masih banyak yang belum mengikuti aturan ini misalnya. Jenis hurufnya Times New Roman 12. A4 untuk ukurannya, lalu penomoran di bagian bawah di tengah gitu ya. Lalu spasinya 1,5, baris pertama artinya garis baru gitu ya. Lalu untuk marginnya bawah kanan atas, bawah atas, kanan atas itu masing-masing 2,5 cm dan halamannya 10 sampai 15 Bapak Ibu ya. 10 sampai 15 halaman. Karena di tugas 3 ada yang mengirimkan 3 halaman, kan gitu. 3 halaman artinya sangat jauh dari 2 atas minimal 10 halaman yang telah ditetapkan. Lalu daftar pustaka. Oke, kita lihat lagi sistematika. Saya tegaskan kembali sistematika proposal penelitian hukum. Oke, ini ada judul. Judul kemarin sudah saya tegaskan bahwa judul itu tidak menggunakan huruf kapital, tapi menggunakan kapital di awal saja, gitu ya. Lalu yang kedua ada identitas penulis. Dari misalnya di situ ada nama penulis, alamat email dan program studi di UT.
Yang kemarin sudah dijelaskan di buku pedoman bahwa nama penulis itu terdiri dari dua. Pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah tuton. Berarti saya gitu ya. Berarti Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu, lalu koma nama saya. Lalu nanti di bawahnya alamat emailnya Bapak Ibu semua, lalu alamat email saya, lalu di bawahnya ada program studi. Program studi ya, ilmu hukum, program studi ya, ilmu hukum Universitas Terbuka kan gitu. Lalu tinjauan pustaka, terus metode penelitian dan daftar pustaka. Ini juga menjadi temuan kemarin. Kenapa temuan? Karena banyak dari Bapak Ibu yang mengirimkan tugas 3, tiba-tiba daftar pustakanya itu banyak. Sementara dia tidak melakukan pengutipan di dalamnya ini, gitu ya. Padahal di sini telah dijelaskan ini sebelumnya bahwa mana ya sebentar. Bahwa ini ya, daftar pustaka hanya memuat sumber pustaka yang benar-benar dirujuk dan digunakan dalam proposal penelitian hukum. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya tidak mengutip ataupun nggak ada kutipan di dalam proposalnya, ya nggak bisa dicantumkan sebagai data pustaka. Kan harusnya kan kemarin kan kita udah Bapak Ibu telah ditugaskan untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung, membuat catatan kaki dan seterusnya. Harusnya di bagian pendahuluan itu Bapak Ibu harus bisa mencantumkan itu kan gitu. Coba akan saya share satu contoh ya. Saya share satu contoh bagaimana kemudian kita mencantumkan catatan kaki. Misalkan ini ya.
Hadir, Pak. Siap. Boleh, boleh. Silakan, Pak. Padahal mengutip dari jurnal yang ada itu Pak, dari skripsinya Fakultas Hukum di Univ lain.
Artinya pustaka, Pak. Oke. Oke.
Baik Pak, terima kasih instruksinya. Izin Pak bertanya Pak. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian itu nyambung ya Pak? Minimal maksimal 3 saja, nggak usah banyak-banyak ya Pak? Berarti untuk tujuan penelitian nggak berbentuk paragraf ya Pak? Cuman pernyataan pendek aja ya? Oke. Oh iya, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.